Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang analisis regresi linier sederhana. Materi ini ditujukan untuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliah statistika deskriptif, bukan inferensial. Nah, sebelumnya saya akan bahas terlebih dahulu apa itu regresi. Regresi atau analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas, variabel independen atau X, terhadap variabel tidak bebas, terhadap Y, dengan maksud untuk memprediksi nilai variabel Y-nya. Nah, contohnya di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada analisis regresi atau nanti uji pengaruh antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya, regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga, regresi harga terhadap penjualan barang, regresi tingkat upah terhadap tingkat pengangguran, regresi antara tingkat suku bunga bank terhadap harga saham, dan yang terakhir regresi antara biaya promosi terhadap volume penjualan suatu perusahaan. Ketergantungan statistik dengan fungsional. Saya akan jelaskan terlebih dahulu hubungan kausal dan hubungan fungsional. Kalau hubungan kausal itu adalah hubungan tentang sebab akibat, karena peristiwa yang satu akan menyebabkan peristiwa yang lain. Misalkan musim panen dengan harga padi. Saat musim panen, maka harga padi turun. Kemudian gaji pegawai dengan harga barang. Saat gaji pegawai naik, maka harga barang naik. Harga BBM dengan biaya transportasi. Saat harga BBM naik, otomatis biaya transportasi juga ikut naik. Selanjutnya untuk hubungan fungsional, hubungan antara dua peristiwa, biasanya peristiwa ekonomi yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Misalkan harga barang dengan jumlah permintaan. Misalkan harga beras yang terlalu tinggi, maka permintaannya atau yang membeli beras akan berkurang. Dan jika yang membeli beras sedikit, maka harga beras akan turun kembali. Jadi harga beras dengan permintaan beras saling mempengaruhi. Nah, ini contoh-contoh yang lain ada upah karyawan dengan jam kerja, likuiditas dengan aktiva lancar, produktivitas dengan hasil produksi. Perbedaan antara korelasi dan regresi. Kalau korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan. Jadi di dalam korelasi tidak ada istilah variabel bebas dan variabel terikat atau tergantung. Kemudian untuk regresi menunjukkan hubungan pengaruh. Kalau dalam regresi ada istilah variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian notasi dalam variabel regresi. Variabel Y bisa disebut juga variabel tergantung, variabel yang dijelaskan, variabel yang diramalkan, variabel yang diregresi, variabel tanggapan. Kemudian untuk X bisa disebut juga variabel bebas, variabel yang menjelaskan, variabel peramal, variabel meregresi, variabel perangsang atau kendali. Selanjutnya untuk persamaan regresinya, persamaan regresi linier sederhana, Y sama dengan alfa, ini seharusnya alfa ya, alfa plus beta X plus error. Dengan Y itu nilai yang diramalkan, alfa suatu konstanta, beta ini koefisien regresinya atau B di sini koefisien regresi, X variabel bebas, dengan error nilai residualnya. Nah, untuk alfa sendiri atau A, di sini rumusnya adalah sigma dari Y, jumlahan dari Y dikurangi B. Nah, dimana B-nya adalah N dikalikan sigma X kalikan Y dikurangi sigma X, jumlahan dari X dikalikan jumlahan dari Y dibagi N jumlah sampel dikalikan jumlahan dari X yang sudah dikuadratkan dikurangi jumlahan dari X kemudian dikuadratkan, dan alfanya adalah rumusnya seperti ini. Nah, contoh, kita langsung ke contoh kasus.
Ada seorang manajer pemasaran akan meneliti apakah terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pekalongan. Untuk kepentingan penelitian ini diambil 8 perusahaan sejenis yang telah melakukan promosi. Nah, kita urutkan dulu dari judulnya, berarti pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Kemudian pertanyaannya, apakah terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan? Dugaan atau hipotesisnya, ada pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Selanjutnya, kriteria penerimaan hipotesisnya. Kita susun H0 dan H alternatif, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau H1. Karena yang kita harapkan ada pengaruh positif, maka hipotesis alternatifnya adalah terdapat pengaruh positif biaya promosi atau biaya iklan terhadap penjualan suatu perusahaan. Dan hipotesis 0-nya lawannya, tidak terdapat pengaruh positif. Kriteria penerimaannya adalah H0 diterima jika koefisien regresinya kurang dari sama dengan 0 dan T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Selanjutnya, hipotesis alternatif diterima jika koefisien regresi lebih dari 0 dan T hitung lebih dari T tabel. Sampelnya ada 8 perusahaan ya tadi. Nah, ini diambil 8 perusahaan jenis, sampelnya 8 perusahaan. Selanjutnya data yang dikumpulkan. Nah, ini untuk biaya promosi sebesar 20, penjualannya 64, biaya promosi 16, penjualannya 61, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk analisis data kita memerlukan perhitungan persamaan regresi, nilai prediksi, koefisien determinasi, kesalahan baku estimasi, kesalahan baku koefisien regresi, F hitung, T hitung, dan kemudian kita akan menarik kesimpulan. Pertama, untuk persamaan regresi terlebih dahulu. Dari data yang sudah kita susun seperti ini, Y dan X untuk 8 sampel, kita buat tabel bantu terlebih dahulu. X dikalikan Y, X kuadrat, dan Y kuadrat, sehingga dihasilkan perhitungan seperti ini. X dikalikan Y misalkan 1280 dan seterusnya. X dikuadratkan 20 dikuadratkan dan seterusnya. Y dikuadratkan 64 dikuadratkan dan seterusnya. Dan baris yang paling bawah ini adalah jumlahan dari Y1 sampai dengan Y ke-8 ini. Untuk persamaan regresinya, kita hitung koefisien regresi terlebih dahulu. Beta tadi N dikalikan sigma X kali Y dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dan seterusnya. Nah, kita ambil dari sini. N-nya ada 8 sampelnya, dikalikan sigma XY 15.032 dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi N dikalikan jumlahan dari X kuadrat dan dikurangi jumlahan X yang kemudian dikuadratkan. Koefisien regresinya kita dapatkan 1,497. Kemudian kita hitung konstantanya atau alfanya. Di sini sigma Y tadi 608 dikurangi koefisien regresi yang tadi didapatkan dikalikan sigma X dibagi jumlah sampel 8, didapatkan konstantanya adalah 40,082. Jadi diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 40,082 ditambah 1,497 X plus error. Selanjutnya untuk nilai prediksi kita akan hitung berapa besar penjualan jika promosi sebesar 20, 16 dan seterusnya. Itu adalah X nya, X yang tadi X data ini 20, 16
34, 23, dan seterusnya. Kita akan hitung nilai prediksinya. Kita masukkan ke persamaan regresi yang sudah didapatkan dengan mengganti X dengan 20. Jadi 40,082 ditambah 1,497 dikalikan 20, hasilnya adalah 70,022. Berbeda dengan Y yang memang sudah didapatkan, Y-nya di sini 64. Tapi jika kita masukkan variabel X ke dalam persamaan regresi tadi, diperoleh Y untuk sampel yang pertama adalah 70,022. Selanjutnya, jika biaya promosinya sebesar 16, maka diperoleh Y-nya 64,034. Untuk biaya promosi 34, Y prediksinya 90,98, dan seterusnya. Y prediksi ini yang selanjutnya disebut Y topi. Di sini, atau di sini dituliskan Y prediksi. Kita susun di sini. Kemudian kita buat tabel bantu kembali. Y dikurangi Y prediksi, 64 dikurangi 70,022, kemudian dikuadratkan, dan seterusnya. Kemudian di sini kolom tambahan Y dikurangi Y rata-rata. Dengan Y rata-rata adalah 608 dibagi jumlah sampel 8. Nah, kemudian dikurangkan 64 dikurangi Y rata-rata, dikuadratkan, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Secara sederhananya, koefisien determinasi itu dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Nah, atau di sini karena kita sudah membuat tabel bantu seperti tadi, Y dikurangi Y prediksi dikuadratkan, dan Y dikurangi Y rata-rata dikuadratkan, maka kita pakai rumus R² yang seperti ini. 1 dikurangi jumlahan dari Y dikurangi Y prediksi dikuadratkan dibagi jumlahan dari Y dikurangi Y rata-rata dikuadratkan. Hasilnya adalah 0,743. Artinya variabel X mempengaruhi Y sebesar 74,3%, dan sisanya berarti dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel lain. Nah, apa perbedaan R² dan adjusted R²? Di sini adjusted R² sudah disesuaikan dengan jumlah variabelnya. Kebetulan dalam data ini hanya ada satu variabel X. Nanti jika Anda menemukan suatu penelitian dengan variabel X lebih dari satu, pasti nilai R²-nya akan semakin besar, karena R² itu bergantung dengan jumlah variabel X. Semakin banyak variabel X-nya, akan semakin besar nilai R²-nya, pengaruh terhadap Y-nya. Tapi untuk koefisien determinasi adjusted yang sudah disesuaikan, dia tidak berbanding lurus atau linear. Koefisien determinasi yang disesuaikan atau adjusted R², dia mempertimbangkan jumlah variabel X-nya. Nah, di sini disimbolkan dengan P. P itu jumlah variabel X. Kita menggunakan rumus R adjusted atau adjusted R², yaitu R² dikurangi P dikalikan 1 min R kuadrat. Nah, di sini P-nya adalah 1 karena variabel X-nya ada 1. Selanjutnya didapatkan nilai adjusted R²-nya adalah 0,7. Artinya 70% variabel X mempengaruhi variabel Y. Selanjutnya, kesalahan baku estimasi digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk.
Rumusnya adalah akar dari sigma Y dikurangi Y prediksi yang digunakan dibagi N dikurangi K, dimana K ini jumlah seluruh variabelnya, variabel X maupun Y. Nah, di sini variabelnya ada dua, X1 dan Y-nya 1. Didapatkan kesalahan baku estimasinya adalah 6,1576. Semakin rendah kesalahan baku estimasi menunjukkan bahwa model persamaan regresi tersebut semakin baik untuk digunakan sebagai alat proyeksi. Sebaliknya, jika semakin tinggi nilai kesalahan baku estimasi, maka semakin lemah persamaan regresi tersebut untuk digunakan membuat proyeksi. Selanjutnya, kesalahan baku koefisien regresi digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi. Di sini disimbolkan dengan SBJ, J-nya untuk variabel independen. Jadi untuk kesalahan baku koefisien regresinya didapat 0,359. Selanjutnya, uji F digunakan untuk uji ketepatan model, apakah prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. Kriteria penerimaan pengujiannya adalah H0 diterima jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel. Dengan rumus F hitungnya adalah seperti ini: R² dibagi K-1 dibagi 1 R² dibagi N-K, dengan N jumlah sampel dan K jumlah variabel. Dan diperoleh F hitungnya adalah 17,367. Nah, ini tampilan tabel F. N1 adalah jumlah variabel X-nya dan N2 adalah jumlah sampel dikurangi 2. Kebetulan untuk data ini jumlah variabel X-nya ada 1 dan sampelnya adalah 8 min 26. Jadi diperoleh nilai F tabel 5,99. Karena F hitungnya tadi 17,367 lebih dari F tabel, maka persamaan regresi dinyatakan baik. Selanjutnya, uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantungnya atau terikat. Nah, kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika T hitung kurang dari T tabel. T hitungnya rumusnya seperti ini: koefisien regresi dibagi kesalahan baku koefisien regresi. Koefisien regresinya tadi 1,497, kesalahan baku koefisien regresinya 0,359, sehingga diperoleh